Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, seperti biasa saya doakan semoga kita semua sehat, diberikan umur dan rezeki yang barokah. Awal film diperlihatkan seorang pria yang berlari mengejar dua kelompok penjahat yang telah menewaskan putranya. Tanpa punya keahlian bela diri, dia nekat mengejar penjahat tersebut demi membalas kematian sang putra. Tepat di persimpangan, dia memukul kaca mobil penjahat dengan sepotong besi, namun sia-sia. Si penjahat tersebut malah mengejar dan menembakinya tanpa henti. Setelah lehernya ditembak, dia dilarikan ke rumah sakit. Operasi darurat segera dilakukan, peluru yang bersarang di lehernya berhasil dikeluarkan dan nyawanya bisa diselamatkan. Sang istri yang masih berlumuran darah tak tahan menahan tangis menunggu di luar ruang operasi. Ketika John masih belum sadarkan diri, detektif Dennis datang dan meninggalkan kartu nama di kasur. Hari berganti hari, John sudah sadar dan mulai latihan berjalan. Namun akibat kejadian yang dialaminya tersebut, John kehilangan suara. Pita suaranya rusak akibat tembakan itu. Ketika pulang dari rumah sakit, di sepanjang jalan, John melihat banyak orang yang bertransaksi narkobong. Kelompok penjahat sudah merajalela, polisi sudah kehilangan taringnya. Sesampai di rumah, John mulai mengingat kenangan bersama sang putra. Dia sangat terpukul, begitu banyak momen bahagia bersama sang putra yang sebelumnya mereka lewati bersama. Sang istri berusaha menenangkan si John. Namun John belum sanggup menerima kenyataan pahit yang menimpa keluarganya. Dia frustasi dan sering mabok. Jika dalam Islam untuk menghadapi situasi sulit seperti John, kita diminta sabar dan sholat, perbanyak sujud di sajadah. Ketika duduk di teras rumah, John mengingat kembali peristiwa di mana sang putra tewas tertembak ketika dua kelompok penjahat sedang baku tembak. Dari sini John mulai sadar bahwa dia tidak bisa terus-menerus frustasi seperti sekarang. Sehingga mulai saat itu John mempersiapkan diri. Dia pergi ke kantor polisi untuk menemui sang detektif Dennis. Di ruang Dennis, John melihat identitas si penjahat yang telah merenggut nyawa sang putra.
John menempel semua foto penjahat tersebut di ruang latihan, dan berencana akan menghabisi semuanya pada malam Natal, yaitu tepat 1 tahun kematian sang putra. John masih punya waktu 8 bulan untuk latihan bela diri. John belajar otodidak melalui video di YouTube. Setiap hari John menghabiskan waktunya untuk latihan fisik. Dia bahkan lupa untuk memberikan sang istri perhatian. Untuk memperlancar misi balas dendamnya itu, John membeli mobil bekas. Kemudian dia memodifikasinya sendiri. Di sisi lain, sang istri sedih melihat sikap John yang ambisius untuk balas dendam sampai mengabaikannya. Selain latihan fisik, John juga latihan menembak. Dia bahkan membeli senjata untuk mendukung aksi balas dendamnya. Karena sudah tidak tahan melihat sikap John, sang istri memutuskan untuk berpisah. John yang berambisi balas dendam, menambah latihannya mengemudi. Enam bulan sudah berlalu, kali ini John mendatangi markas kelompok penjahat itu dan mengambil foto dari kejauhan. Dia memetakan semua lokasi penyerbuan. Satu hari sebelum melaksanakan misi balas dendam, terlihat latihan John selama 8 bulan sudah membuahkan hasil. Fisiknya sudah seperti petarung yang tangguh, tembakannya sudah sangat tepat sasaran, dan cara mengemudikannya sudah mengalahi pembalap profesional. (23 Desember), sebagai pemanasan, John menerobos masuk ke markas penjahat. Dia berhasil melumpuhkan satu pengawal dan menyanderanya. Ketika John meminta si penjahat untuk menulis, terjadi perlawanan dari musuh.
Untung saja John masih bisa bertahan dan memenangkan pertarungan. 24 Desember, John bersiap dengan mengenakan rompi anti peluru dan menulis pesan untuk Detektif Dennis. John menyempatkan diri berziarah ke makam sang putra. Tepat di malam Natal, Dennis menerima satu penjahat dan pesan dari John. Pesan itu berisi tentang semua informasi kelompok penjahat yang selama ini meresahkan. Sedangkan John mulai menjalankan misinya untuk menghabisi semua penjahat yang telah merenggut nyawa putranya. Karena anggotanya banyak yang tewas, maka si bos menghubungi pembunuh bayaran. Di sisi lain, Detektif Dennis juga datang untuk membantu John memberantas kelompok penjahat yang meresahkan.
Setelah berjuang dengan sangat berat, akhirnya John berhasil masuk ke kamar penjahat yang mengakibatkan dia bisu selamanya. John berhasil memenangkan pertarungan berkat ada Dennis yang membantunya. Film pun selesai. Pelajaran yang dapat kita petik dari film ini adalah, kekuatan dapat kita peroleh apabila kita konsisten latihan, dan jelas tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.